Semoga dengan adanya rekaman pasal-pasal KUHP ini teman-teman bisa tahu jenis-jenis hukum atau undang-undang yang berlaku di Indonesia. Semoga ini bisa bermanfaat. Inilah lanjutan dari pasal KUHP dari sambungan yang sebelumnya, mari kita lanjutkan. KUHP, Pasal 104 makar dengan maksud untuk membunuh, atau merampas kemerdekaan, atau meniadakan kemampuan presiden atau wakil presiden memerintah, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama 20 tahun. KUHP, Pasal 105 pasal ini ditiadakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1, Tahun 1946, Pasal 8, Butir 13. KUHP, Pasal 106 makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dan wilayah negara, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama 20 tahun. KUHP, Pasal 107. 1. Makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. 2. Para pemimpin dan para pengatur makar tersebut dalam ayat 1, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama 20 tahun. KUHP, Pasal 107A barang siapa yang secara melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan, dan atau melalui media apapun, menyebarkan atau mengembangkan ajaran komunisme, Marxisme-Leninisme dalam segala bentuk dan perwujudan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Pasal ini merupakan isi dari Pasal 1 UU Nomor 27 Tahun 1999 tentang perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara. KUHP, Pasal 107B. Barang siapa yang secara melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan dan atau melalui media apapun, menyatakan keinginan untuk meniadakan atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara yang berakibat timbulnya kerusuhan dalam masyarakat, atau menimbulkan korban jiwa atau kerugian harta benda, dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 tahun. Pasal ini merupakan isi dari Pasal 1 UU No. 27 Tahun 1999 tentang perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara. KUHP, Pasal 107C. Barang siapa yang secara melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan dan atau melalui media apapun, menyebarkan atau mengembangkan ajaran komunisme, Marxisme-Leninisme yang berakibat timbulnya kerusuhan dalam masyarakat, atau menimbulkan korban jiwa atau kerugian harta benda, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Pasal ini merupakan isi dari Pasal 1 UU No. 27 Tahun 1999 tentang perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara. Undang-undang terkait. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Pasal 50. Pengurus partai politik yang menggunakan partai politiknya untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 Ayat 5, dituntut berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara dalam Pasal 107 huruf C, huruf D, atau huruf E, dan partai politiknya dapat dibubarkan. Penjelasan Pasal 50 cukup jelas. KUHP, Pasal 107D. Barang siapa yang secara melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan dan atau melalui media apapun, menyebarkan atau mengembangkan ajaran komunisme, Marxisme-Leninisme dengan maksud mengubah atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 tahun. Pasal ini merupakan isi dari Pasal 1 UU No. 27 Tahun 1999 tentang perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara. Undang-undang terkait. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Pasal 50. Pengurus partai politik yang menggunakan partai politiknya untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 Ayat 5, dituntut berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara dalam Pasal 107 huruf C, huruf D, atau huruf E, dan partai politiknya dapat dibubarkan. Penjelasan Pasal 50 cukup jelas. KUHP,
Pasal 107-E. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. A. Barang siapa yang mendirikan organisasi yang diketahui atau patut diduga menganut ajaran komunisme, Marxisme-Leninisme atas dalam segala bentuk dan perwujudannya, atau B. Barang siapa yang mengadakan hubungan dengan atau memberikan bantuan kepada organisasi, baik di dalam maupun di luar negeri, yang diketahuinya berasaskan ajaran komunisme, Marxisme-Leninisme atau dalam segala bentuk dan perwujudannya dengan maksud mengubah dasar negara atau menggulingkan pemerintah yang sah. Pasal ini merupakan isi dari Pasal 1 UU No. 27 Tahun 1999 tentang perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara. Undang-undang terkait. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Pasal 50. Pengurus partai politik yang menggunakan partai politiknya untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 Ayat 5, dituntut berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara dalam Pasal 107 huruf C, huruf D, atau huruf E, dan partai politiknya dapat dibubarkan. Penjelasan Pasal 50 cukup jelas. KUHP, Pasal 107F dipidana karena sabotase dengan pidana penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun. A. Barang siapa yang secara melawan hukum merusak, membuat tidak dapat dipakai, menghancurkan atau memusnahkan instalasi negara atau militer, atau B. Barang siapa yang secara melawan hukum menghalangi atau menggagalkan pengadaan atau distribusi bahan pokok yang menguasai hajat hidup orang banyak sesuai dengan kebijakan pemerintah. Pasal ini merupakan isi dari Pasal 1 UU Nomor 27 Tahun 1999 tentang perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara. KUHP, Pasal 108. 1. Barang siapa bersalah karena pemberontakan, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. 1. Orang yang melawan pemerintah Indonesia dengan senjata. 2. Orang yang dengan maksud melawan pemerintah Indonesia, menyerbu bersama-sama atau menggabungkan diri pada gerombolan yang melawan pemerintahan dengan senjata. 2. Para pemimpin dan para pengatur pemberontakan diancam dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama 20 tahun. Undang-undang terkait. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara. Pasal 107-A. Barang siapa yang secara melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan, dan atau melalui media apapun, menyebarkan atau mengembangkan ajaran komunisme, Marxisme-Leninisme dalam segala bentuk dan perwujudan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Penjelasan Pasal 107-A cukup jelas. Pasal 107-B. Barang siapa yang secara melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan dari atau melalui media apapun, menyatakan keinginan untuk meniadakan atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara yang berakibat timbulnya kerusuhan dalam masyarakat, atau menimbulkan korban jiwa atau kerugian harta benda, dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 tahun. Penjelasan Pasal 107-B cukup jelas. Pasal 107-C. Barang siapa yang secara melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan dan atau melalui media apapun, menyebarkan atau mengembangkan ajaran komunisme, Marxisme-Leninisme yang berakibat timbulnya kerusuhan dalam masyarakat, atau menimbulkan korban jiwa atau kerugian harta benda, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Penjelasan Pasal 107 cukup jelas. Pasal 107-D. Barang siapa yang secara melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan dan atau melalui media apapun, menyebarkan atau mengembangkan ajaran komunisme, Marxisme-Leninisme dengan maksud mengubah atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 tahun. Penjelasan Pasal 107-D. Cukup jelas. Pasal 107-E. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Barang siapa yang mendirikan organisasi yang diketahui atau patut diduga menganut ajaran komunisme, Marxisme-Leninisme atas dalam segala bentuk dan perwujudannya, atau barang siapa yang mengadakan hubungan dengan atau memberikan bantuan kepada organisasi, baik di dalam maupun di luar negeri, yang diketahuinya berasaskan ajaran komunisme, Marxisme-Leninisme atau dalam segala bentuk dan perwujudannya dengan maksud mengubah dasar negara atau menggulingkan pemerintah yang sah.
Penjelasan pasal 107E cukup jelas. Pasal 107F. Dipidana karena sabotase dengan pidana penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun. Barang siapa yang secara melawan hukum merusak, membuat tidak dapat dipakai, menghancurkan atau memusnahkan instalasi negara atau militer, atau diundangkan. Barang siapa yang secara melawan hukum menghalangi atau menggagalkan pengadaan atau distribusi bahan pokok yang menguasai hajat hidup orang banyak sesuai dengan kebijakan pemerintah. Penjelasan pasal 107 cukup jelas. KUHP, Pasal 109 pasal ini ditiadakan berdasarkan S1930 nomor 31. KUHP, Pasal 110. 1. Permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan menurut pasal 104, 106, 107 dan 108 diancam berdasarkan ancaman pidana dalam pasal-pasal tersebut. 2. Pidana yang sama diterapkan terhadap orang-orang yang dengan maksud berdasarkan pasal 104, 106, dan 108, mempersiapkan atau memperlancar kejahatan. 1. Mencoba menggerakkan orang lain untuk melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan agar memberi bantuan pada waktu melakukan atau memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan. 2. Mencoba memperoleh kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan bagi diri sendiri atau orang lain. 3. Memiliki persediaan barang-barang yang diketahuinya berguna untuk melakukan kejahatan. 4. Mempersiapkan atau memiliki rencana untuk melaksanakan kejahatan yang bertujuan untuk diberitahukan kepada orang lain. 5. Mencoba mencegah, merintangi atau menggagalkan tindakan yang diadakan oleh pemerintah untuk mencegah atau menindas pelaksanaan kejahatan. 3. Barang-barang sebagaimana yang dimaksud dalam butir 3 ayat sebelumnya, dapat dirampas. 4. Tidak dipidana barang siapa yang ternyata bermaksud hanya mempersiapkan atau memperlancar perubahan ketatanegaraan dalam artian umum. 5. Jika dalam salah satu hal seperti yang dimaksud dalam ayat 1 dan 2 pasal ini, kejahatan sungguh terjadi, pidananya dapat dilipatkan 2 kali. KUHP, Pasal 111. 1. Barang siapa mengadakan hubungan dengan negara asing dengan maksud menggerakkannya untuk melakukan perbuatan permusuhan atau perang terhadap negara, memperkuat niat mereka, menjanjikan bantuan atau membantu mempersiapkan mereka untuk melakukan perbuatan permusuhan atau perang terhadap negara, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. 2. Jika perbuatan permusuhan dilakukan atau terjadi perang, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama 20 tahun. KUHP, Pasal 111 bis. 1. Dengan pidana penjara paling lama 6 tahun diancam. 1. Barang siapa mengadakan hubungan dengan orang atau badan yang berkedudukan di luar Indonesia, dengan maksud untuk menggerakkan orang atau badan itu supaya membantu mempersiapkan, memperlancar atau menggerakkan untuk menggulingkan pemerintahan, untuk memperkuat niat orang atau badan itu atau menjanjikan atau memberikan bantuan kepada orang atau badan itu atau menyiapkan, memperlancar atau menggerakkan penggulingan pemerintahan. 2. Barang siapa memasukkan suatu benda yang dapat digunakan untuk memberi bantuan material dalam mempersiapkan, memperlancar atau menggerakkan penggulingan pemerintahan, sedangkan diketahuinya atau ada alasan kuat untuk menduga bahwa benda itu akan dipakai untuk perbuatan tersebut. 3. Orang yang mempunyai atau mengadakan perjanjian mengenai suatu benda yang dapat digunakan untuk memberikan bantuan material dalam mempersiapkan, memperlancar atau menggerakkan penggulingan pemerintahan, sedangkan diketahuinya atau ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa benda akan dipakai untuk perbuatan tersebut dan bahwa benda itu atau barang lain sebagai penggantinya, dimasukkan dengan tujuan tersebut atau diperuntukkan bagi tujuan itu oleh orang atau badan yang berkedudukan di luar Indonesia. 2. Benda-benda yang dengan mana atau yang ada hubungan dengan ayat sebelumnya butir 2 dan 3 yang dipakai untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas. KUHP, Pasal 112. Barang siapa dengan sengaja mengumumkan surat-surat, berita-berita atau keterangan-keterangan yang diketahuinya bahwa harus dirahasiakan untuk kepentingan negara, atau dengan sengaja memberitahukan atau memberikannya kepada negara asing, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Undang-undang terkait. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara. Pasal 44. Setiap orang yang dengan sengaja mencuri, membuka, dan/atau membocorkan rahasia intelijen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500 juta.
Penjelasan Pasal 44. Cukup jelas. Pasal 46. 1. Setiap personel intelijen negara yang membocorkan upaya, pekerjaan, kegiatan, sasaran, informasi, fasilitas khusus, alat peralatan dan perlengkapan khusus, dukungan, dan/atau personel intelijen negara yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi dan aktivitas intelijen negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf B dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500 juta. 500 juta rupiah. 2. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dilakukan oleh personel intelijen negara dalam keadaan perang dipidana dengan ditambah sepertiga dari masing-masing ancaman pidana maksimumnya. Penjelasan Pasal 46. Cukup jelas. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Pasal 51. 2. Setiap orang yang mengirim atau menyerahkan atau memindahtangankan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 tanpa hak dalam bentuk apapun dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling tinggi Rp10 miliar. 10 miliar rupiah. Penjelasan Pasal 51. Ayat 2 cukup jelas. Pasal 56. 1. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini dilakukan oleh atau atas nama badan usaha atau bentuk usaha tetap, tuntutan dan pidana dikenakan terhadap badan usaha atau bentuk usaha tetap dan/atau pengurusnya. 2. Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh badan usaha atau bentuk usaha tetap, pidana yang dijatuhkan kepada badan usaha atau bentuk usaha tetap tersebut adalah pidana denda, dengan ketentuan paling tinggi pidana denda ditambah sepertiganya. Penjelasan Pasal 56 cukup jelas. Pasal 57. 1. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 adalah pelanggaran. 2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, dan Pasal 55 adalah kejahatan. Penjelasan Pasal 57 cukup jelas. Pasal 58. Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini, sebagai pidana tambahan adalah pencabutan hak atau perampasan barang yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi. Penjelasan Pasal 58 cukup jelas. KUHP, Pasal 113. 1. Barang siapa dengan sengaja, untuk seluruhnya atau sebagian mengumumkan, atau memberitahukan maupun menyerahkan kepada orang yang tidak berwenang mengetahui, surat-surat, peta-peta, rencana-rencana, gambar-gambar atau benda-benda yang bersifat rahasia dan bersangkutan dengan pertahanan atau keamanan Indonesia terhadap serangan dari luar, yang ada padanya atau yang isinya, bentuknya atau susunannya benda-benda itu diketahui olehnya, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. 2. Jika surat-surat atau benda-benda ada pada yang bersalah, atau pengetahuannya tentang itu karena pencariannya, pidananya dapat ditambah sepertiga. KUHP, Pasal 114. Barang siapa karena kesalahannya, kealpaannya, menyebabkan surat-surat atau benda-benda rahasia sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 113 harus menjadi tugasnya untuk menyimpan atau menaruhnya, bentuk atau susunannya untuk seluruh atau sebagian diketahui oleh umum atau dikuasai atau diketahui oleh orang lain, atau tidak berwenang mengetahui, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau pidana kurungan paling lama 1 tahun atau pidana denda paling tinggi Rp4.500. Undang-undang terkait. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara. Pasal 45. Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan bocornya rahasia intelijen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300 juta. 300 juta rupiah. Penjelasan Pasal 45 cukup jelas. KUHP, Pasal 115 Barang siapa melihat atau membaca surat-surat atau benda-benda rahasia sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 113, untuk seluruhnya atau sebagian, sedangkan diketahui atau selayaknya harus diduganya bahwa benda-benda itu tidak dimaksud untuk diketahui olehnya. Begitu pula jika membuat atau menyuruh membuat salinan atau ikhtisar dengan huruf atau dalam bahasa apapun juga, membuat atau menyuruh buat teraan, gambaran atau jika tidak menyerahkan benda-benda itu kepada pejabat kehakiman, kepolisian atau pamong praja, dalam hal benda-benda itu jatuh ke tangannya, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 tahun. KUHP,
Pasal 116 Permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 113 dan 115, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun. KUHP, pasal 117 diancam dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp4.500. Barang siapa tanpa menang. 1. Dengan sengaja memasuki bangunan angkatan darat atau angkatan laut, atau memasuki kapal perang melalui jalan yang bukan jalan biasa. 2. Dengan sengaja memasuki daerah, yang oleh presiden atau atas namanya, atau oleh penguasa tentara ditentukan sebagai daerah tentara yang dilarang. 3. Dengan sengaja membuat, mengumpulkan, mempunyai, menyimpan, menyembunyikan atau mengangkut gambar potret atau gambar tangan maupun keterangan-keterangan atau petunjuk-petunjuk lain mengenai daerah seperti tersebut dalam pasal kedua, beserta segala sesuatu yang ada di situ. KUHP, pasal 118 diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda Rp9.000. Barang siapa tanpa menang, sengaja membuat, mengumpulkan, mempunyai, menyimpan, menyembunyikan atau mengangkut gambar potret, gambar lukis atau gambar tangan, pengukuran atau penulisan, maupun keterangan-keterangan atau petunjuk-petunjuk lain mengenai sesuatu hal yang bersangkutan dengan kepentingan tentara. KUHP, pasal 119 diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun. 1. Barang siapa memberi pondokan kepada orang lain, yang diketahuinya mempunyai niat atau sedang mencoba untuk mengetahui benda-benda rahasia seperti tersebut dalam pasal 113, padahal tidak menang untuk itu, atau mempunyai niat atau sedang mencoba untuk mengetahui letak, bentuk, susunan, persenjataan, perbekalan, perlengkapan mesiu, atau kekuatan orang dari bangunan pertahanan atau sesuatu hal lain yang bersangkutan dengan kepentingan tentara. 2. Barang siapa menyembunyikan benda-benda yang diketahuinya bahwa dengan cara apapun juga, akan diperlukan dalam melaksanakan niat seperti tersebut pada pertama. KUHP, pasal 120 jika kejahatan tersebut pasal 113, 115, 117, 118, 119 dilakukan dengan akal curang seperti penyesatan, penyamaran, pemakaian nama atau kedudukan palsu, atau dengan menawarkan atau menerima, membayangkan atau menjanjikan hadiah, keuntungan atau upah dalam bentuk apapun juga, atau dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, maka pidana hilang kemerdekaan dapat diperberat lipat 2. Itulah beberapa undang-undang yang harus kita pahami. Nantikan pasal-pasal undang-undang selanjutnya. Terima kasih yang sudah menonton.